Berarti kalau misalnya illegal access ini telat dilaporkan sehari atau 2 hari, video ini akan disebarluaskan. Pasti. Itu gila itu orang itu. Ini adalah uang pelaku itu. Berarti udah sampai dijual apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu bang? Pasti sudah menghasilkan keuntungan ya. Boleh tahu berapa bang mungkin bang keuntungannya bang? Orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Ya, saya kenal. Berarti orang saya kenal. internal. Ikut kerja juga dengan Ina. Berarti bisa dibilang karyawan atau pegawai Inara. Ya. Abang sendiri ada penyesalan nggak bang? Waktu itu terjadi di rumah Inara? Nggak kepikiran sih buat itu karena kenapa juga kan udah halal ya. CCTV di rumah Inara adalah milik pribadi yang jika digunakan atau disebarkan oleh mantan suami yang cemburu, maka mantan itu bisa dipidana penyebaran video mesum. Nanti yang masuk penjara adalah mantan suami dan istri suami barunya kalau dia bekerja sama gitu. Karena ini yang disebarkan ini kan bukan masalah perselingkuhan, tapi adanya CCTV sebagai bukti. Nah, kok bisa ya mantan suami? Dan reaksi Inara setelah tahu video itu akan mau dijual bagaimana Pak? Ya marah banget kenapa dia akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal access, karena ini jelas motifnya dia uang kok. Yang harus dipahami, poligami itu bukan perintah wajib dalam Islam. Poligami itu hanya dibolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Quran Surah An-Nisa ayat 3, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Bang, tapi ada niatan untuk dijual lagi nggak Bang? Akan dipanggil nggak Bang? Apa ada niatan untuk dijual lagi? Oh ya pasti, motifnya adalah uang pelaku itu. Berarti udah sampai dijual apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu bang? Pasti sudah menghasilkan keuntungan ya. Boleh tahu berapa bang mungkin bang keuntungannya bang? Ya nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan di cyber. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih ya. Oke. Masih pemeriksaan. Bang, untuk nama-nama yang tadi itu didapatkan dari hasil penyelidikan kepolisian atau seperti apa ada Ini kan patut diduga, ya kan patut diduga. Kita sudah mengantongi nama dengan inisial itu dan hari ini lagi dilakukan proses penyelidikan. Dan berarti pihak Inara yang mengantongi nama-nama tersebut diserahkan ke kepolisian untuk diselidiki atau memang polisi sendiri yang klienku sendiri Mbak Viola, tapi udah disampaikan juga sama Mbak Inara sama Bang Insanul Fahmi udah disampaikan. Maka hari ini secara resmi Bang Insanul juga kemarin menurut keterangan lawyernya kan udah di BAP juga hampir 25 pertanyaan dari jam berapa kemarin? Dari jam 4 sampai jam 10 malam, 9 malam. Jadi itu sudah dikantongi nama-nama itu dan sudah diberikan keterangannya kepada penyidik cyber. Gitu. Bang, 6 orang ini memang satu tempat tinggal dengan Inara atau bagaimana Bang? Ya, yang satu memang orang terdekatnya Inara. Gitu. Dan reaksi Inara setelah tahu video itu akan mau dijual bagaimana Bang? Ya marah banget kenapa dia akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal access, karena ini jelas motifnya dia uang kok. Dari awal dia sudah menyampaikan motifnya adalah. Tapi kisaran untuk penjualan video berapa Bang? Iya, penjualan. Karena ini sudah tersistemik, ya kan? Maka udah nggak bicara konteksnya setiap orangnya sudah individu, kelompok, dan badan hukum, karena ini dalam satu manajemen artis. Oke? Tapi kemungkinan CCTV ini akan diperjualbelikan kalau telat untuk dilapor. Oh ya, ya yang satu memang orang terdekatnya Inara. Gitu. Dan reaksi Inara setelah tahu video itu akan mau dijual bagaimana Bang? Ya marah banget kenapa dia akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal access, karena ini jelas motifnya dia uang kok. Dari awal dia sudah menyampaikan motifnya adalah. Tapi kisaran untuk penjualan video berapa Bang? Iya, penjualan. Karena ini sudah tersistemik, ya kan? Maka udah nggak bicara konteksnya setiap orangnya sudah individu, kelompok, dan badan hukum, karena ini dalam satu manajemen artis. Oke? Tapi kemungkinan CCTV ini akan diperjualbelikan kalau telat untuk dilapor. Oh ya, sekarang udah menjadi making money artinya Ya, produk tapi, ini. Tapi masih ini nggak Bang? Maksudnya kalau
soal illegal akses ini telah dilaporkan, kemungkinan besar video ini akan diperjualbelikan di sosial media. Ya justru itu, dengan terbuktinya nanti illegal akses, ini juga bisa membantah, mengcounter proses laporan yang dilakukan oleh Mbak Mawa dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Kenapa saya katakan sekali lagi bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, ya kan? Ya berarti kalau misalnya illegal akses ini telah dilaporkan sehari atau 2 hari, video ini akan disebarluaskan. Pasti. Itu gila itu orang itu. Semoga dia dikasih hidayah. Kemarin juga Insan mengatakan sudah memegang nama 4 atau sekitar 5 orang yang mengetahui atau berkelompotan dengan penyebaran CCTV itu. Viola mengetahui atau ikut, dia salah satu dari 4? Semua kita sudah tahu, kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang ya. Kita sudah tahu semuanya, ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Dan itu bisa dibilang apakah pekerja di sana, karyawan di sana, atau Ya, bekerja. katanya orang Mereka satu manajemen. Oh, berarti memang satu manajemen. Jadi ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Berarti Dan Virgon ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. berarti Tahu inisialnya yang pertama A, kedua C, yang ketiga M, keempat P, kelima N, dan berarti si Viola ini juga termasuk dari 6 atau memang dia hanya mendukung si Inara ini, Bang? dia terpanggil ya karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara, udah disampaikan dari awal. Tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Tapi ada niatan untuk dijual lagi nggak, Bang? Akan dipanggil nggak? Apa ada niatan untuk dijual lagi, Kak? Ya pasti motifnya adalah uang pelaku itu. Oh, berarti Berarti udah sempat dijual, apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu Bang? Ya pasti sudah menghasilkan keuntungan. Ya. Boleh tahu berapa? Orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Ya, saya kenal. Berarti orang Saya kenal. Saya ikut kerja juga dengan Ina. berarti bisa dibilang karyawan atau pegawai Inara. Ya. Abang sendiri ada penyesalan nggak bang? Waktu itu terjadi di rumah Inara? Nggak kepikiran sih buat itu karena kenapa juga kan udah halal ya. Mas kayak ex itu dulu ya. Maksudnya empati kamu terhadap ex-nya Inara ada nggak saat terjadi itu bang? Ya kalau itu saya juga nggak, karena itu ranah privasi saya nggak bisa ngomong di sini terlalu jauh kalau itu. Mawa akan datang ke Jakarta besok, mungkin akan ada jadwal pertemuan antara kalian berdua untuk mediasi atau seperti apa? Belum sih, oh ya. Ada ngontek abang sih mau kirim salam sih kalau ada. Aku jarang dibalas soalnya. Kalau ngobrol ya, apalagi bahas soal anak udah hampir 2 bulan nggak ketemu, aku nggak tahu kenapa, padahal anak sendiri juga kan. Satu sisi kan kasihan juga psikis ya. Nggak apa-apa semuanya harus cerai kan. Kemarin kan sempet trending soal cerai-cerai buat. Kan tidak semua wanita mau dimadu, Bang. Ya kan nggak semua memang, tapi kan ada. Tapi kan Mama salah satu tidak mau dimadu. Ya sebenarnya tergantung edukasi. Kalau dikompor-komporin, dipanas-panasin, dihasut-hasut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kan kasihan juga dianya. Harusnya kan kita bisa aja berkolaborasi semuanya. Kita bisa buat revolusi dan bisa baik-baik. Pun sebenarnya banyak orang juga kok yang melakukan, cuman kan tidak terpublish. Yang disayangkan ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari pihak Mawa yang banyak banget kemarin udah sempat mau ketemu tapi terus nggak jadi, mau ketemu lagi terus nggak jadi gara-gara aku kenal Mawa, dia kayak gitu pasti karena ditahan-tahan sama orang di belakangnya. Aku tahu karena ada kepentingan pasti, karena takut terbongkar mungkin ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Jaga kesehatan aja, jangan lupa banyak zikir seperti biasa, banyak berdoa, minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik, dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aja, cepet sadar. Ya, aku juga banyak introspeksi diri, Mawa juga. I love you Mawa. Love you Nara juga ya. Oke, saya bacakan dulu ya.
Ya. CCTV di rumah Inara adalah milik pribadi yang jika digunakan atau disebarkan oleh mantan suami yang cemburu, maka mantan itu bisa dipidana penyebaran video mesum. Nanti yang masuk penjara adalah mantan suami dan istri suami barunya kalau dia bekerja sama gitu. Karena ini yang disebarkan ini kan bukan masalah perselingkuhan, tapi adanya CCTV sebagai bukti. Nah, kok bisa ya mantan suami masih punya link CCTV, passwordnya lah, lantai rumah 3 mantannya, di lantai 3 rumah mantannya, terus ngintip mantannya lagi berhubungan badan sama suami atau sama istri-istrinya. Terus rekaman CCTV-nya dikasih lagi sama istri daripada suami poligami daripada mantan istrinya. Artinya ini adalah bentuk kerjasama kejahatan informasi transaksi elektronik dan parah banget. Nah, kemudian Coba kalian nonton video ini di mana Insanul Fahmi mengatakan punya keinginan untuk merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia tentang poligami, di mana katanya masih tabu di Indonesia dan cara menghargai perempuan adalah dengan menikahi. Jadi aku punya persepsi bahwasanya pertama dia memang mau berubah ketika memang poligami, udah nikah lagi. Yang kedua aku ngerasa ya udah dia aman dengan itu. Dan aku juga udah jelasin sama dia, kita bisa berkolaborasi. Adik punya potensi seperti ini, aku punya potensi seperti ini, dia juga punya potensi seperti ini. Maksud aku ya sekalian aja kita bikin sesuatu yang bisa merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia. Karena memang ini masih tabu. Padahal sebenarnya memang banyak kan orang yang melakukan ini, tapi masih tabu kelihatannya. Maksud aku pengen ngasih tahu loh, cara kita menghargai perempuan itu adalah dengan cara menikahi. Memang ya di Islam memang udah diajarkan. Ketika saya menonton podcast tadi, saya speechless pada narasi dia yang mengatakan punya keinginan untuk merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia. Pertanyaan saya, pemikiran apa yang mau direvolusi? Apakah konsep poligami? Kalau yang dimaksud adalah poligami, pemahaman poligami dia seperti apa coba? Saya tidak akan membahas mengenai problem rumah tangganya, tapi yang mau saya soroti adalah statement dia yang tadi. Yang harus dipahami, poligami itu bukan perintah wajib dalam Islam. Poligami itu hanya dibolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Quran Surah An-Nisa ayat 3, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Problemnya, keadilan di situ itu bukan hanya merujuk pada sekedar nafkah, tapi juga waktu, perhatian, dan perlakuan. Jika seorang suami dari awal sudah merasa tidak cocok dengan istrinya, lalu membohongi istrinya, diawali dengan kebohongan, menjelek-jelekan istrinya, maka bagaimana mungkin itu bisa diasumsikan akan lahir keadilan? Bahkan dipertegas dalam ayat lain, kamu tidak akan mampu berlaku adil antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin. An-Nisa 129. Artinya, Al-Quran sendiri mengakui ketidakmungkinan adanya keadilan sempurna. Maka monogami itu justru menjadi pilihan paling aman secara moral. Bahkan Nabi ketika menikahi lagi, itu setelah istri pertamanya wafat. Dan itu pun terjadi dalam konteks sosial, konteks politik, dan perlindungan janda. Bahkan Nabi melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami jika itu menyakiti Fatimah. Maka itu menunjukkan berpoligami dengan menyakiti hati istri itu adalah garis merah. Meskipun poligami secara hukum boleh, secara hukum dimungkinkan. Jadi poligami bukan kewajiban, bukan sunnah umum, dan bukan simbol kesalehan. Justru monogami adalah jalan paling aman secara etis dan sosial. Poligami akan dikatakan ibadah jika cara dan niatnya dari awal benar dan mampu berlaku adil. Kalau berpoligami hanya karena kesal sama istri, memberikan ancaman supaya istri berubah, maka nilai ibadahnya tidak ada. Itu bukan poligami namanya, tapi pembenaran moral busuk yang dibungkus balutan agama. Suaminya ini begini, ini suaminya ini begini. Aku nggak pernah lo ngomong ini istrinya begini, istri begini, istri begini. Enggak, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya kan, aku selalu syukuri dia mau masak apa di rumah, aku santai. Rumah mau gimana, aku santai. Mau disediain baju atau enggak, aku santai. Mau apapun, aku sangat fleksibel. Jadi cuma butuh gua pulang tenang gitu ya? Aku cuma mau pulang tenang. Tapi jarang didapatkan? Selalu nanya sih, itu siapa tuh tadi? Aku nggak tahu, kayak apa sih, kenapa sih nggak bisa diem dulu gitu kan? Makanya aku tunggu 15 menit, kalau pulang aku 15 menit, setengah jam aku minta diem dulu bentar. Karena aku lagi capek, aku bilang. Cuman kadang-kadang diras terus. Gak sabar kan dia pengen nanya. Jadi kadang-kadang tuh perlu timer tuh. 5, 4, 3, 2, 1 baru mau. Jadi lu pulang kan siap diinvestigasi. Iya, makanya aku kadang diem dulu di mobil. Kayak datang ke Bareskrim lu. Makanya orang tua aku tuh tahu kadang kalau mobil aku baru parkir, itu diem dulu. Pasti aku di mobil tuh. Pasti di mobil diem dulu gini. Ntar ya, ini aku nyiapin jawaban nanti kalau ditanya begini. Kayak lagi sama penyidik. Dan pada saat itu memang juga aku sempet 2 kali ngomong sama Mawa bahwasanya udahlah kita masing-masing aja lah, udah aku capek gitu kan. Aku bilang aku edukasi soal poligami dan nikah lagi. Dia berubah. Dia langsung ngomong. Apa dia bilang? Aku janji bakal berubah. Aku janji bakal berubah jadi lebih lembut, jadi lebih baik, jadi apa semua segala macam. Cuman kan aku pikir, aduh, udah nikah beneran lagi nih. Kayak 2023 kan, aku bikin konsepnya sama tuh. Hanya memang ada dari pihak insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa. Karena hanya berdua, dia keberatan. Mungkin besok dia akan meluruskan terkait, karena kan di
di konversinya si Insan itu bicara soal keluarga ya. Nah itu mungkin nanti dari Mawa sendiri, karena memang menurut Ibu Mawa saat kalau dia bilang kayak masalah ada keluarganya yang dibentak atau apa, ada nggak dia di situ? Pertanyaannya, dia aja nggak ada di situ. Dapat dari mana dia berita kayak gitu loh. Jadi aduh, jangan lempar-lempar yang hal-hal yang belum terkonfirmasi lah gitu. Jadi mungkin nanti biar Mawa juga yang akan klarifikasi langsung mungkin besok. Ya komplotan ini komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu.